Oke, bentar ya, aku lagi di jalan. Bentar kita bang. Kayak mana nih? Bukan, bentar. Tunggu, dihapus ah. Ada kak. Suara habis kedengaran nggak kak? Kedengaran kak? Olahraga Hafiz. Bapak Pati dengar? Halo, ya dengar. Suaraku dengar. Ada suaranya.
Suara Laila ada, suaraku dengar. Ini yang gabung nih lewat Permadiksi atau siapa? Coba tanya Ifni. Tadi kata lewat Permadiksi, cuman nggak bisa gitu ah. Cukup Nggak, Permadiksi ya ditambahkan. nggak bisa karena apa? Nggak dapat if Permadiksi. Bentar. Coba konfirmasi ke Ifni. Bentar lupa. Hafiz, itu Bang Danu. Iya kak. Dengar-dengar. Coba cari di tambahkan cara langsung Permadiksi coba. Di kakak Permadiksi ya kak. Sama, Pak. Itu mampus. Apa ya, Pak? Nah. Nunggu jam. Iya, nanti suruh abang tuh gabung aja gitu, maksudnya nge-live juga gitu. Aku cari namanya nggak dapat. Abangnya udah gabung ke live-nya belum kak? Kalau udah minta bergabung gitu. Belum, belum kayaknya. Ada apa cari? Kemarin kan ada tuh. Ada. Jam berapa nih? Oke, ya sudah jam. Bisa langsung aja. Udah nih kak. Udah bergabung abang kak. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul secara online dalam dan acara kita yang berjudul Pas Tuntas Beasiswa Kuliah 2021. Salawat kirim salam apabila kita ajak kepada Rasulullah dan belajar bersalam yang terhormat Mas Hafiz Masih Himpunan Mahasiswa Prodi Syariah Ekonomi Syariah yang terhormat sama ini hadir Syariah dan yang terhormat Akanda Muhammad Afrian Danu, Ketua Umum Permadiksi UIN Riau dan sekaligus yang akan menjadi pemateri kita pada malam ini.
kita Ini bang. sama Alhamdulillah, senang sekali itu berbagai rangkaian acara kita pada malam hari ini Upas Tuntas Beasiswa KIP Kuliah 2021 sampai akhir acara. Nah, sebelumnya saya ingin nyapa dulu nih abang-abang dan kakak-kakak yang bergabung bersama saya di live IG ini. Dari Bang Mahfuz dulu nih. Gimana nih Bang, kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat Hafiz. Alhamdulillah sehat ya Bang. Alhamdulillah. Kemudian Kadif Kominfo kita, Kak Laila Farika. Gimana nih Kak kabarnya? Semangat ya Kak? Ya. Alhamdulillah sehat. Sehat ya Kak? Kemudian yang pastinya pemateri kita pada malam hari ini, Bang Afrian Danu. Gimana nih Bang kabarnya Bang? Masya Allah, Alhamdulillah sehat. Kayaknya cuaca malam ini lagi hujan nih. Pekanbaru dan sekitarnya. Semangat ya Bang untuk ngasih materi ke teman-teman semua ya. Oke, aman tis. Ya. Namun sebelumnya saya ingin tahu juga nih, boleh dong siapa aja yang udah bergabung di live streaming IG ini. Silakan teman-teman semuanya tuliskan nama dan asal daerahnya di kolom komentar. Ayo teman-teman, ditulis dulu nama dan asal daerahnya di kolom komentar. Jadi kita tahu nih siapa aja yang udah bergabung di live IG ini. Kayaknya udah pada nggak sabar nih Kak. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita buka diskusi ringan kita pada malam hari ini bersama saya, kemudian Bupati kita, Kakanda Mahfuz Amin, kemudian Kak Laila Farika, Ketua Divisi Kominfo, yang akan membantu juga dalam jalannya diskusi pada malam hari ini. Dan pastinya pemateri kita yang luar biasa, Kakanda Muhammad Afrian Danu. Nah, sebelum berbincang-bincang membahas mengenai beasiswa KIP Kuliah 2021 pada malam hari ini, alangkah baiknya kita mendengarkan dulu kata sambutan dari Bupati Himpunan Mahasiswa Prodi Syariah, Ekonomi Syariah, kepada Kakanda Mahfuz Amin, dipersilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pemateri yang sudah bergabung bersama kita pada malam hari ini, dari Formadiksi langsung ketua umumnya turun, yaitu Abangda Afrian Danu. Ini sama-sama kita hormati moderator yang akan nantinya akan mengatur acara kita mengatur jalannya bincang-bincang kita pada malam hari ini. Dan yang sama-sama kita hormati juga seluruh peserta maupun hadirin yang hadir di live IG pada malam hari ini. Semoga tetap semangat untuk kita, tetap semangat untuk mengikuti acara pada malam hari ini hingga akhir nanti. Baiklah, mungkin pada kesempatan kali ini tidak banyak yang dapat saya sampaikan, mungkin hanya beberapa. Pertama yaitu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak terkait yang telah berkontribusi meluangkan waktu dan tenaganya sehingga acara kita pada malam hari ini dapat kita langsungkan, dapat kita jalankan sebagaimana yang telah kita rencanakan, dan semoga acara ini dapat berjalan lancar hingga akhir nantinya, dan semoga juga semua kontribusi waktu, tenaga dan
pikiran teman-teman luangkan menjadi nilai pahala sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya juga kami dari himpunan berterima kasih banyak kepada pemateri yang sudah meluangkan waktunya, yang sudah mau meluangkan waktunya mengisi acara kita pada malam hari ini. Semoga materi-materi yang disampaikan nantinya dapat bermanfaat bagi kita semua dan tentunya dan menjadi amal jariah bagi pemateri nantinya, sehingga pahala tersebut dapat mengalir hingga hari akhir nanti. Baiklah, sebelum saya serahkan acara ini kepada moderator dan pemateri, ada beberapa setidaknya ada sedikit motivasi atau nasihat yang akan saya sampaikan, yaitu khususnya kepada mahasiswa-mahasiswa baru dan juga kepada mahasiswa-mahasiswa yang masih mungkin setahun atau 2 tahun atau semester 2 atau semester 4 yang masih berpeluang mendapatkan beasiswa, dan yang mana malam hari ini kita juga akan membahas beasiswa itu sendiri. Jadi untuk teman-teman sekalian tetaplah bersemangat dalam menuntut ilmu, karena tidak ada halangan untuk kita untuk menuntut ilmu, karena Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sallallahu lahu thariqan ila jannah." Di hadis tersebut Rasulullah bersabda, "Ya, Allah akan mudahkan bagi mereka untuk jalan menuju surga." Kalau jalan surga aja Allah mudahkan, bagaimana kalau jalan menuntut ilmu? Tentunya Allah mudahkan kalau niat kita bersih, niat kita tulus untuk menuntut ilmu. Terutama yang hadir pada malam hari ini tentunya dari Fakultas Syariah khususnya ya. Dan tentunya di syariah kita membahas tentang hukum-hukum Allah, tentu Allah mudahkan tentunya kitanya kalau kita punya niat yang lurus. Jadi jangan ada halangan, jangan ibaratnya ada gengsi atau ada rasa kecil hati ketika kita nanti tidak mampu atau tidak mau kuliah hanya karena mungkin ekonomi orang tua kurang mendukung atau biaya nggak ada. Jadi malam hari ini kita akan bahas salah satu cara bagi kita untuk agar dapat mudah kuliah, yaitu membahas tentang beasiswa. Semoga nanti setelah pemateri menyampaikan materi, terbuka bagi kita semuanya cara-cara untuk mendapatkan beasiswa sendiri, terkhususnya bidik misi. Namun nanti ini tidak tertutup untuk bidik misi saja, karena di UIN sendiri banyak beasiswa-beasiswa yang lainnya, yang mungkin nanti pemateri akan menjelaskan satu demi satu. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih kembali kepada seluruhnya yang telah berkontribusi, baik itu dari panitia, pemateri maupun hadirin yang hadir pada hari ini. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar, sebaik yang telah direncanakan, dan waktu dan tenaga yang kita luangkan menjadi nilai pahala sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Mahfuz Amin, Bupati kita, yang telah memberikan kata sambutannya dan motivasinya untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan beliau dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, di live IG kali ini mengenai beasiswa KIP Kuliah 2021, teman-teman semua pasti banyak yang masih bingung nih, ya kan? Pasti banyak yang masih bingung nih. Bagaimana sih cara mendaftar KIP Kuliah? Kemudian apa aja sih yang harus disiapkan? Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bahas, kita kupas tuntas pada malam hari ini bersama pemateri hebat kita yang sudah hadir pada malam hari ini. Beliau adalah mahasiswa Fakultas Syariah, Hukum jurusan Tata Negara. Kemudian ia juga penerima beasiswa bidik misi. Pada saat ini beliau juga menjabat sebagai Ketua Umum Formadiksi UIN Suskariau. Langsung saja kita sambut Kakanda Muhammad Afriandanu. Kepadanya dipersilakan. Insyaallah, luar biasa nih moderatornya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat diberikan kesempatan bertemu jarak jauh, tidak bertemu langsung raga kita, namun hati kita dipertemukan di pertemuan pada malam hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan mana amanahnya untuk kita meninggikan pendidikan dapat kita tegakkan melalui Fakultas Syariah tentunya, dan lebih khususnya lagi dari HMPS Prodi Ekonomi Syariah. Baik, tadi yang saya hormati Pak Bupati HMPS dan Wakil Bupati beserta jajaran, moderator dan divisi HID ya tadi katanya, Kominfo ya. Nah, jadi yang saya hormati seluruh
pendengar, seluruh penonton ataupun adik-adik yang hadir pada pertemuan hari ini tidak menutup kemungkinan. Saya lihat juga tadi ada beberapa yang saya kenal, ada dari 2019 dan 2020 juga ada. Nah, ini tidak menutup kemungkinan. Saya sering sampaikan kemarin bahwasanya untuk adik-adik ini KIPK ini bukan untuk angkatan 2021, tapi ini untuk angkatan kalian yang 2020 kemarin tapi tidak lulus. Nah, disinilah kita akan coba kasih tahu lagi bahwasanya untuk di 2021 ini ada kesempatan kalian yang gagal kemarin mencoba ulang. Karena kalau kita gagal, ketika kita tidak mencoba, maka itu adalah mutlak kalau kita gagal. Tapi kalau kita gagal, kita mencoba lagi, yakin dan percaya pasti ada hasil baru. Walaupun nanti hasilnya itu bisa jadi lebih baik dari apa yang kita inginkan. Oke, tadi saya terpancing melihat dari Pak Bupati menyampaikan motivasi atau sedikit penghantar tentang pendidikan. Nah, saya juga ingin sedikit sebelum memulai pembahasan kita tentang KIP, ini terkhusus buat adik-adik saya yang ada di UIN Suska angkatan 2021 yang baru lulus dari semua jalur yang ada, bahwasanya adik-adik saat ini kalian tidak usah terlalu fokus memikirkan berapa biaya kuliah. Jangan terlalu fokus memikirkan berapa sih biaya kuliah, mahal nggak UKT yang didapatkan nanti. Bahwasanya ketika adik-adik diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lulus di UIN Suska, maka itu adalah salah satu tiket yang Allah berikan agar kita akan sukses ke depannya. Dengan catatan kita fokus menjalani Putus ya, Fis? Ya kak, kayaknya abang terkendala jaringan nih kak. Soalnya tadi lagi hujan juga kak. Hujan pula kan? Coba diundang lagi kak. Ya, bentar. Nah, teman-teman semua yang udah hadir, sambil menunggu pemateri masuk ke dalam live IG ini, dipersiapkan dulu nih pertanyaan-pertanyaan yang akan dipertanyakan kepada pemateri kita. Oke, sorry tadi ada gangguan sedikit jadi keluar. Oke, kita lanjut ya. Ya bang. Nah, kita langsung saja kita gimana suaranya kedengaran nggak? Kedengaran bang? Kedengaran tuh. Jelas. Oke, sip. Sorry, tadi ada gangguan sedikit. Jadi gini, perlu kami sampaikan bahwasanya karena kita akan menuntas kupas tentang KIP, perlu kami sampaikan adik-adik bahwasanya informasi yang beredar secara umum itu tentang bidik misi udah tidak ada lagi yang namanya bidik misi. Namun dia akan tetap ada, cuman adanya namanya Ceng ataupun perubahan nama dari bidik misi menjadi KIPK Kuliah, Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Jadi kalau ada orang nanya anak bidik misi ada nggak beasiswa bidik misi di UIN? Nah itu ada jawabannya, cuman namanya udah diganti menjadi beasiswa KIP. Jadi seperti itu. Jadi kalau nanti ada adik bingung nanya, bang, kakak kami angkatan 2019 mereka beasiswa bidik misi. Nah saya mau daftar beasiswa bidik misi tahun 2021 bisa nggak? Bisa, cuman yang perlu kita ketahui bahwasanya KIPK itu adalah bagian dari bidik misi juga. Karena bergantinya pemimpin, maka bergantilah program beasiswanya. Oke, baik. Baik, kami akan sampaikan lagi masalah KIPK ini, bahwasanya untuk syarat utama yang paling diutamakan untuk penerima beasiswa KIP ini adalah Kartu Indonesia Pintar. Nah, Kartu Indonesia Pintar ini adalah kartu yang didapatkan oleh adik-adik. Biasanya adik-adik dapat itu di bangku sekolah.
Bahkan ketika adik di bangku sekolah menengah pertama, SMA, SMK, dan madrasah pun, adik-adik udah punya kartu KIP itu, kartu Indonesia Pintar. Nah, mendapatkan kartu Indonesia Pintar itu untuk sekarang tidak bisa lagi mendapatkan kartunya. Karena kartu itu didapatkan oleh kalian sebelum masuk ke perkuliahan. Nah, jadi kalian akan dapat kartu KIP itu tidak bisa sekarang. Itu nanti ada perubahan nama. Yang namanya nanti kalian dapatkan dari dinas sosial itu. Kalau kalian mondar-mandir ke dinas sosial untuk mendapatkan kartu KIP, maka tidak akan dapat. Karena sekarang udah tidak bisa lagi mengurus KIP. Karena KIP itu adalah programnya. Dan kartu KIP kuliah nggak ada. Kartu KIP itu udah diputus pada tahun ini. Dan itu didapat sama orang-orang yang udah dapat pada bangku sekolah. Nah, syarat pertama adalah adik-adik harus memiliki kartu KIP kuliah. Nah, ketika adik-adik memiliki kartu KIP kuliah, maka saya akan sampaikan di sini, adik-adik udah dapat golden ticket. Ya, udah aman. Bisa dikatakan posisinya aman. Kalau udah punya kartu Indonesia Pintar. Karena di dalam kartu Indonesia Pintar ada hak adik-adik untuk mendapatkan beasiswa berupa dana pendidikan. Itu yang pertama adalah kartu Indonesia Pintar. Nah, ketika kita sampaikan syarat utamanya adalah kartu Indonesia Pintar, timbul pertanyaan, Kak, bagaimana kalau kami tidak punya kartu KIP? Apakah kami bisa mendapatkan beasiswa itu? Nah, kebanyakan orang putus asa. Putus asa ketika tidak mendapatkan kartu KIP. Jadi, udah deh nggak bisa daftar beasiswa ini. Padahal kita masih punya kesempatan. Nah, perlu disampaikan juga nih di awal. Bahwasanya pengurusan kartu Indonesia Pintar yang ada di Universitas Islam Sultan Syarif Riau ini, kita tidak sama dengan UIN, UNRI. Karena UNRI itu di bawah naungan Kemendikbud dan kita di bawah naungan Kemenak. Jadi tolong nanti adik-adik yang mendaftar, bedakan antara KIP dengan KIP Kemenak sama KIP Kemendikbud. Itu yang terutama. Oke, kita lanjut ulang masalah yang pertama tadi. Kalau adik-adik tidak punya kartu KIP, maka jalan keduanya adalah apakah adik-adik memiliki kartu PKH? Kartu PKH itu adalah program keluarga harapan. Nah, kartu PKH itu juga bisa dikatakan memiliki fungsi yang sama sebagai mendaftar kartu Indonesia Pintar. Karena di sana ada hak kita untuk mendapatkan dana kuliah. Nah, PKH itu apa, Bang? Nah, PKH itu bukan punya kita. Kita nggak punya kartu PKH. Tapi yang punya kartu PKH itu adalah orang tua kita. Ya, jadi kalau ditanya, Dek, kamu punya kartu PKH nggak? Pasti adik-adik bakal jawab tidak punya. Yang punya itu orang tua kita. Orang tua kita di rumah yang memiliki kartu PKH. Nah, kartu PKH itu kalau di masa pandemi, itu dimanfaatin cuma untuk ambil sembako. Nah, biasa itu tuh. Ngambil sembako saja fungsinya. Sayang banget saya sampaikan kalau adik-adik yang orang tuanya memiliki kartu PKH, tapi tidak lanjut kuliah. Ya, kartu PKH itu bukan sebatas sembako yang jumlahnya berapa sih sembako itu. Kalau kita habisin nanti jadi kotoran juga masuk dalam perut. Nah, kalau kita manfaatin kartu PKH itu untuk kuliah, ada sama setara dengan kartu Indonesia Pintar. Itu kartu PKH. Nah, gimana cara mendapatkan kartu PKH? Nah, kartu PKH ini didapatkan bukan kita, tapi orang tua kita. Dan itu biasanya diurus oleh RT, lalu ke RW, nanti ke kelurahan. Dan ini saya rasa kalau adik-adik yang nggak punya PKH jangan diurus deh. Karena ini bukan urusan kita, dan itu juga susah pengurusannya. Nah, cukup yang pengurusan nanti saya akan kasih tahu apa yang harus kita urus kalau kita tidak punya semua kartu. Oke, kartu KIP sudah. Kalau kita nggak punya kartu KIP, maka harus kita ganti dengan kartu PKH. Bang, saya tidak punya kartu PKH. Nah, lalu gimana kartu yang harus kami miliki, Bang, biar bisa tetap daftar KIP? Ada satu kartu lagi, kartu KKS. Kartu KKS ini adalah kartu keluarga sejahtera. Nah, kartu keluarga sejahtera ini juga salah satu kartu yang merupakan kartu yang dikeluarkan oleh program Pak Jokowi, Pak Presiden, yang mana kartu KKS ini juga sama fungsinya seperti kartu PKH, sama seperti kartu KIP,
Cuman kalau keluarga sejahtera lebih kepada keluarga. Itu biasanya untuk keluarga kita di rumah. Nah, tapi ada sih gunanya nggak ya untuk daftar kuliah kartu KKS ini? Ada. Kartu KKS ini juga berfungsi untuk mendaftar kuliah, mendapatkan beasiswa. Kenapa? Karena bisa dikatakan orang yang memiliki KKS ini adalah orang yang memang ekonominya dikatakan di atas, di bawah standar, ataupun kita itu rata-rata deh gitu. Jadi kita masih punya waktu untuk mendapatkan KIP. Oke. Bang, saya tidak punya kartu KIP, saya tidak punya kartu PKH, dan saya tidak punya kartu KKS. Lalu apa yang harus saya urus, Bang? Nah, terakhir ada satu kartu lagi yang namanya kartu BDT ataupun kartu surat basis data terpadu. BDT, kita itu lebih kenal dengan BDT. Nah, BDT ini kepanjangannya Basis Data Terpadu Dinas Sosial. Nah, kartu basis data Dinas Sosial ini biasanya memang kita ajukan dulu. Kita nggak tahu nih, kita tuh semua nggak tahu apakah kita terdaftar di BDT atau tidak. Bisa jadi moderator ataupun saya kalau kita cek terdaftar nggak kita di BDT, bisa jadi terdaftar. Dan saya baru cek 2020 akhir kemarin bahwasanya kalau BDT saya tidak terdaftar. Nah, saya coba keluarga saya yang lain ataupun tetangga mereka yang terdaftar. Jadi buat adik-adik, coba kalian cek, yang pertama adalah cek dulu apakah kalian terdaftar di basis data terpadu dinas sosial atau tidak. Nah, kalau adik-adik terdaftar, adik-adik mendapatkan kesempatan juga mendaftar beasiswa KIP. Karena basis data terpadu itu kekuatannya sama dengan kartu KIP. Nah, kenapa saya sampaikan sama? Karena kartu KIP itu nggak dikeluarkan lagi. Yang dikeluarkan itu surat BDT. Nah, oleh karena itu nanti coba adik-adik kalau memang bisa dari sekarang jauh-jauh hari nih. Ini udah salah satu langkah bagus dari HMJ Ekonomi Syariah. Ya, informasi ini kita sampaikan duluan sebelum masuknya pendaftaran. Nah, pendaftaran itu di bulan Juli. Dan sekarang masih bulan Mei. Ada 1 bulan HMJ ini membentuk kesempatan buat adik-adik agar bisa memproses ini. Dari kampung. Biar kalian itu nanti ketika pembukaan tidak repot. Tidak bolak-balik dari Pekanbaru ke kampung. Dari kampung ke Pekanbaru. Nanti alhasil nggak terdaftar kan susah. Nah, oleh karena itu masih ada waktu 1 bulan. Ayo, hari Senin nanti. Buat adik-adik 2020 silahkan kalian ke Dinas Sosial. Cek status basis data terpadunya. Apakah terdaftar atau tidak. Kalau terdaftar, maka kesempatan adik-adik besar untuk mendapatkan beasiswa KIP. Nah, kalau sudah ke Dinas Sosial, maka ada 2 jawaban. Terdaftar dan tidak terdaftar. Kalau kita terdaftar, kesempatan kita ada. Kalau kita tidak terdaftar, apakah kesempatan kita tidak ada? Jangan putus asa dulu, jangan patah semangat. Kenapa? Dengan waktu 1 bulan ini saya sampaikan, ada kesempatan adik-adik untuk mengajukan sebagai pengaju BDT. Atau surat itu berbunyi surat pengajuan BDT. Nah, bagi yang tidak terdaftar, ingat, ini hanya untuk yang tidak terdaftar BDT. Silakan kalian ke Dinas Sosial kembali, minta ajukan surat pengajuan BDT. Oke, udah ada berapa nih? Tadi pertama KIP, yang kedua PKH, yang ketiga KKS, yang keempat BDT, yang kelima kalau tidak terdaftar BDT silahkan mengajukan pengajuan BDT. Itu yang kelima. Nah, kalau tidak terdaftar juga, Bang, apa sih syarat terakhir kami ini gimana nih? Kami pokoknya bingung, udah mati langkah, nggak tahu mau daftarnya pakai apa. Nah, kita bisa menggunakannya pakai surat keterangan tidak mampu. Nah, surat keterangan tidak mampu. Surat keterangan tidak mampu itu juga bisa digunakan, tapi seperti yang saya sampaikan, bahwasanya setiap urutan yang ada, itu ada nilai-nilai tertentu, ada kekuatan tertentunya. Kalau KIP sudah tentu dia kuat untuk mendukung. Kalau PKH, KKS juga bisa sebagai penguat. BDT juga bisa sebagai penguat, tapi kalau SKTM, itu nilainya cuma sebagai pelengkap. Tidak bisa dijamin ataupun ya kita tuh lancar gitu urusannya, enggak. Karena SKTM itu semua orang bisa buat. Anak Pak RT apalagi bisa buat nih. Bapaknya sendiri yang tanda tangan. Nah, jadi
Kalau SKTM tuh saya sampaikan bisa semua orang mendapatkan SKTM. Tak mesti orang tidak mampu, orang mampu pun bisa. Jadi sangat kecil kemungkinan untuk orang yang mendaftar dengan SKTM. Nah, kelima kartu itu adalah kartu yang penting untuk adik-adik siapkan dari sekarang selain persyaratan yang lainnya, karena kalau adik-adik fokus kepada syarat yang lain tapi syarat 5 ini tidak dimiliki, nanti payah. Kita itu nggak jamin deh, maksudnya itu nggak bisa, kesempatan kita itu nggak besar peluang kita dapat beasiswa ini, karena kuota tahun ini, kuota kita itu cuma 516 mahasiswa dan mahasiswi. Kuota KIP 2021 ini cuma 516. Nah, tahun kemarin itu 500. Dan alhamdulillah tahun ini ada penambahan 516. Ada 16 penambahan dari Kemenak, alhamdulillah. Nah, sebenarnya saya pribadi sih kalau untuk ini lebih senang ketika ada yang bertanya, saya jawab. Ada yang bertanya, saya jawab. Kalau untuk penjelasan tentang KIP, itu dulu. Pokoknya 5 syarat itu dulu deh. Kalau udah punya 5 syarat itu, nanti kita akan bantu, kita bimbing. Nanti kita coba kolaborasi sama HID-nya HMJ Eksyar, biar sama-sama informasi itu sampai kepada adik-adik. Mungkin seperti itu. Oke, untuk moderator saya rasa untuk awal pembuka 5 syarat itu dulu kita sampaikan. Kalau ada yang ditanyakan tentu banyak nih. Biar lebih terarah kita diskusinya. Banyak nih Bang pertanyaan. Terima kasih Bang. Luar biasa kali penyampaian dari Bang Afrian Danu. Nah jadi gini Bang. Tadi kan Abang ada menyampaikan tahun ini untuk tahun 2020 yang gagal gitu kan Bang. Apa saja sih Bang hal-hal yang membuat penerima beasiswa KIP ini diberhentikan atau gagal gitu Bang? Oke, sip. Ini nih, tadi juga ada yang seperti ini. Ini memang gini ya, untuk adik-adikku yang di 2020, ketika kemarin kalian gagal, silakan kalian coba tahun ini. Kenapa? Karena kuota KIP 2020 tahun kemarin, itu ada 500, 473, kalau saya seingat saya 473 itu untuk angkatan 2020, dan ada 423 untuk 2020, dan ada 73 orang untuk angkatan 2020. Untuk 2019. Nah, begitu sebaliknya kemungkinan ke depan, bisa jadi yang kuota 516 ini, bisa jadi nanti 450 untuk 2021, dan sisanya untuk 2020. Karena kita berbagi kuota lah untuk angkatan yang gagal kemarin, coba lagi deh gitu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa adik-adik kemarin itu udah daftar kok gagal? Nah, ini nih yang harus kita persiapin juga untuk 2020 juga perlu nih dengar. Nah, kenapa gagal gini? Saya sampaikan bahwasanya beasiswa bidik misi, beasiswa KIPKA itu bukanlah beasiswa untuk orang-orang yang tidak mampu, tapi juga adalah beasiswa untuk orang-orang yang memiliki prestasi. Nah, ada orang yang ekonominya rendah, tapi prestasinya nggak ada, dia nggak dapat. Ada orang yang ekonominya setara atau standar, tapi prestasinya meroket. Nah, itu bisa dapat. Jadi, kenapa adik-adik kemarin nggak dapat? Bisa jadi adik-adik prestasinya kurang. Bisa jadi prestasinya kurang. Kak, prestasinya itu prestasi yang bagaimana? Nah, untuk pendaftaran beasiswa bidik misi, beasiswa KIP, dari angkatan 17, 18, 19, 20 sampai 2021 ini, yang harus dicatat adalah adik-adik yang mendaftar beasiswa, silakan urus surat keterangan prestasi dalam kurung ranking. Peringkat nih, adik-adik harus berada di posisi 1 sampai 10. Nah, kemarin adik-adik bisa jadi tidak lulus. Kenapa? Adik-adik punya kartu KIP, adik-adik punya ekonomi rendah, tapi adik-adik selama sekolah prestasinya nggak ada. Bisa dikatakan adik-adik sekolahnya nggak dapat juara 1, nggak dapat ranking 5, nggak dapat sampai ranking 10. Nah, itu yang penyebab utamanya, karena di dalam validasi berkas dicek dulu prestasinya. Minimal adalah ranking 1 sampai 10. Nah, kalau dia dari semester 1 sampai semester 5 juara 1, itu udah dijamin banget. Saya sampaikan, adik-adik berhak mendapatkan beasiswa KIP. Kalaupun adik-adik tidak lolos,
maka kami dari forum, kami punya wadah untuk memprosesnya. Kita akan coba usut. Kenapa tidak lulus adik-adik kami ini? Karena tahun kemarin kita coba seperti itu, alhamdulillah apa yang kita usut diproses. Kenapa? Karena orang-orang yang memang berhak harus kita usahakan. Ya, yang membuat adik-adik gagal adalah satu, adik-adik prestasinya kurang, tidak masuk 1 sampai 10. Yang kedua, adik-adik tidak punya prestasi pendukung. Misal nih ketika SMA punya sertifikat juara puisi, lampirin aja. Semua sertifikat yang ada dilampirkan aja. Karena lampiran prestasi itu juga sebagai tolak ukur, sebagai prestasinya. Kalaupun adik-adik tidak peringkat 1 selamanya, tapi punya prestasi nasional, provinsi, kabupaten, asalkan jangan lomba panjat pinang 17-an deh, itu nggak dipakai. Pokoknya kalau dia punya prestasi, dilampirkan aja. Dari sekarang adik-adik siapin surat untuk peringkat 1 sampai 10. Nah, ini tips dari saya. Biasanya ada yang lapornya itu tidak pakai ranking. Ada sekolah yang tidak pakai ranking, cuma 1, 2, 3 saja. Nah, itu bisa kita minta sama sekolahnya, tolong dilihatkan saya itu peringkat berapa. Coba komunikasi, konsultasi sama sekolahnya, insya Allah akan dikeluarkan surat kalau kita itu memang mempunyai peringkat 1 sampai 10. Peringkat 10 pun 6 semester, itu nggak apa-apa. Masih bisa masuk. Peringkat 5, 8, 10, 9, 3, nggak apa-apa. Nah, jadi kalau peringkatnya aman, maka perlengkapan yang lain itu aman. Kayak KIP yang lain, kartu yang lain juga aman. Jadi itu yang bisa saya jawab kenapa adik-adik kemarin tidak lolos padahal udah lengkap persyaratannya. Itu karena prestasinya nggak ada ataupun kurang prestasinya. Dan bisa jadi satu hal. Nah, pendaftaran KIP itu dengan cara online. Adik-adik di tengah jalan mendaftar online-nya, jaringannya kemarin putus mungkin, jadi tidak terdaftar di sistem online-nya. Banyak yang seperti itu. Bahkan kemarin ada 20-an yang saya data, mereka udah lengkap, rupanya tidak terdata di online. Kenapa? Karena saat pendaftaran tidak didaftar dengan cara yang tuntas. Sepenggal-sepenggal. Jadi sampai tahap ini selesai. Tahap ini udah besok deh lanjutnya gitu. Usahain di tahap itu tuh lampirkan semuanya sampai selesai baru ditutup. Nah, karena kita pendaftarannya juga ada tahap online. Oke, saya rasa itu untuk pertanyaan yang pertama. Jadi ada beberapa hal lah ya, Bang, untuk membuat kita gagal dalam pendaftaran KIP kuliah 2020 kemarin. Seperti prestasi, tidak adanya prestasi pendukung, kemudian terkendalanya jaringan ya Bang. Iya, benar sekali. Seperti itu Bang. Sip. Kemudian gini nih Bang, saya banyak dengar juga nih Bang, mengenai pendaftaran KIP ini, ada pendaftaran dengan data yang palsu nih Bang, atau tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, bagaimana nih Bang, cara melaporkan penerima beasiswa yang lolos dengan menggunakan data palsu tersebut? Oke, sip. Perlu ini juga salah satu fungsi dari Formadiksi, bahwasanya kami itu ada yang namanya advokasi, dan itu memang wadah ketika memang ada ajuan ataupun ada laporan, kalau memang kawan-kawan melihat langsung, mendengar, ataupun punya barang bukti yang memperkuat bahwasanya teman-teman penerima beasiswa bidik misi ataupun orang-orang yang baru daftar pakai syaratnya itu dimanipulasi, dibohong-bohongi. Nah, silakan nanti lapor kepada forum kami, maka kami siap memproses itu. Bahkan orang yang sudah menerima pun kalau memang dia terbukti ini, misalnya pelapornya si Hafiz ngelapor sama saya, ini loh atas nama siapa gitu, anak Ekjar, dia ketahuan nih Bang, dia daftarnya pakai surat yang bohong-bohong, padahal dia mampu. Nah, nanti laporkan ke kami, kalau barang buktinya kuat, kita coba survei. Biasa kita tiap semester survei, dan hasil survei itu akan kita sebagai ada yang dicopot, ada yang tidak. Nah, seperti itu. Ini teman-teman kayaknya belum ada yang nanya nih Bang. Udah Hafiz. Atau masih pada umum. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bertanya, tuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Nah, Hafiz, sambil menunggu teman-teman. Ya Kak? Hafiz. Pertanyaannya udah banyak muncul. Jadi bisa nggak kita ini
tanya jawab Udah gitu. banyak sudah Kak? Kayaknya jaringan nih. Banyak nih. Iya. Alah, keluar lagi abang tuh. Aduh. Kayaknya jaringan nih Kak. Pertanyaan dari teman-teman pun belum ada yang masuk nih Kak. Di kolom pertanyaan. Bentar ya, kakak Atau buka dulu. coba Kakak bantu bacakan lah Kak. Soalnya jaringannya kurang bagus juga nih Kak. Ya, nanti biar kakak yang bacain gitu. Bentar ya. Ya. Ini abangnya keluar lagi nih. Aduh, sorry nih. Keluar masuk dia. Jaringan ya Bang? Kayaknya hujan tadi barusan Nah, jaringannya iya, kena Bang. nih. Iya. Nah, jadi gini nih Bang. Udah banyak nih Ya yang silakan mau Kak. bertanya. Eh, langsung buka sesi tanya jawab aja atau gimana nih Bang? Boleh langsung aja siapa yang bertanya, kita jawab nanti. Nah, ini ada dari Dwi, katanya Bang, jadi walaupun saya nggak ada semua kartu, namun saya punya prestasi, apakah itu punya kesempatan Bang? Oke. Gimana tadi coba diulang lagi? Jadi ini ada nih dari Dwi, katanya, walaupun saya nggak ada semua kartu, namun saya punya prestasi, apakah punya kesempatan atau enggak gitu Bang? Oke, sip. Nah, ini disampaikan tadi. Beasiswa orang yang tidak mampu dan orang-orang yang punya prestasi. Kalaupun prestasinya tinggi, kalau dia ekonominya mampu, nggak bisa. Ini misalnya dia punya prestasinya bagus. Nah, orang tuanya PNS, maka nggak bisa. Tapi kalau orang tuanya standar ekonominya, bisa dikatakan dia memang standar ekonominya, tapi prestasinya bagus, mendukung sekali, maka tetap ada kesempatan untuk ia mendapatkan. Jadi itu juga sebagai syarat pendukung, insya Allah dia yang diutamakan itu adalah ekonomi dan prestasi. Kalau prestasinya bagus, dia akan dipilah nanti kepada berkas-berkas yang punya prestasi, dan kalau dia ekonominya rendah akan dipilah juga seperti itu. Kalau bisa sih bagusnya ekonominya standar, prestasinya bagus, itu lebih bagus. Itu. Selanjutnya pertanyaan kedua nih Bang, katanya dari Ramadan, Bang udah ajuin surat pengajuan BDT ke Dinsos, tapi pihak Dinsosnya menolak, itu bagaimana ya Bang? Oke, ini suaranya kecil, jadi saya coba dengerin tadi. Jadi gini, untuk adik-adik yang bolak-balik ke dinas sosial, nah, saya kalau untuk dinas sosial, Seriau itu udah saya kunjungi. Untuk dinas sosial yang ada Seriau, itu sudah saya kunjungi. Kalau saya ada tugas, ada survei lapangan, saya akan survei ke dinas sosial masing-masing. Bagaimana cara pengurusan PDT. Ini memang menjadi kendala buat adik-adik karena sejauh ini BDT itu pihak dinas sosial itu ada yang care sama kita, ada yang open, ada yang kadang mereka nggak mau tahu, nggak mau bantu kita sama sekali. Nah, ini menjadi kendala. Nah, solusi yang bisa saya sampaikan di sini buat adik-adik yang bolak-balik ke BDT, yang kalian pinta adalah surat BDT. Surat kalian terdaftar atau tidak terdaftar. Biasanya kalau kita minta surat kita terdaftar, itu akan dikeluarkan suratnya. Nah, kalau kita tidak terdaftar, tolong mintakan juga surat kalau kita tidak terdaftar. Nah, pakai surat itu juga bisa. Atau juga lagi minta saja surat pengajuan dari kelurahan ke dinas sosial. Nah, itu lebih mudah juga. Dari pihak kelurahan, dibuat surat pengajuan ke dinas sosial. Jadi solusinya ada dua. Yang pertama, kalian ke dinas sosial, adik-adik ke dinas sosial, kalau tidak terdaftar atau tidak dapat pengajuan, keluarkan surat tidak terdaftar BDT. Dan itu mereka mau mengeluarkan. Kalau minta surat dikeluarkan tidak terdaftar BDT-nya. Dan yang kedua, buat saja surat pengajuan dari kelurahan ke dinas sosial. Nah, itu dua tips yang bisa saya kasihkan kalau untuk wilayah Riau. Karena sejauh ini wilayah Riau itu seperti itulah kendalanya. Kalau di Meranti itu mudah, di Indragiri Hilir mudah,
Di Kampar cukup susah karena harus ada bentrok suara kayaknya deh. Karena sejauh ini kalau pengurusan BDT di Kampar itu agak sulit. Kalau di Rohul aman, mudah, cukup kita bawa KTP sama kakak saja, udah bisa dikeluarkan surat. Oke, saya rasa itu untuk dua solusi yang bisa dikasih kepada adik-adik. Ada lagi nih Bang, katanya, apakah kalau gagal 3 kali tidak bisa mengajukan beasiswa KIP lagi? Gimana tadi? Coba diulang kembali. Pertanyaannya, apakah kalau gagal 3 kali tidak bisakah mengajukan beasiswa KIPK lagi? Oke, ini yang gagal 3 kali nih. Kalau dia gagal 3 kali, berarti sampai sekarang dia udah angkatan berapa nih? Angkatan 18 atau angkatan 19? Nah, kalau gagal 3 kali nggak bisa saya rasa. Kenapa? Karena untuk pendaftaran KIP itu kita cuma ada 2 kali. Biasanya 2 periode, maba sama di bawah 1 tahun. Kalau udah 3 kali itu saya rasa nggak bisa. Mungkin lebih tepatnya nanti kita coba cari beasiswa lain. Karena ada beasiswa yang namanya beasiswa prestasi. Itu bisa didaftar untuk semua semester. Karena kalau untuk pendaftaran KIP, itu tidak bisa semua angkatan. Hanya 1 tahun angkatan setelah maba. Seperti itu. Lanjut Bang ke pertanyaan selanjutnya. Jadi gini, kalau pertanyaannya, kalau udah punya KIP, PKH, dan KKS, apakah perlu cek BDT lagi, Bang? Halo? Kedengaran, Bang? Ya. Nah, pertanyaannya, em, kalau udah punya KIP, PKH, dan KKS, apakah perlu cek BDT lagi? Oke, Gimana, sip. Bang? Kalau adik-adik udah punya KIP, udah punya PKH, udah punya KKS, tidak perlu cek BDT lagi. Kalau orang yang udah punya KIP, otomatis dia udah terdaftar BDT. Kalau dia udah punya PKH, otomatis dia udah punya BDT. Nah, BDT ini adalah untuk orang-orang yang tidak punya KIP, PKH, KKS. Karena itulah untuk pengajuan atau kita lihat status keluarga kita. Jadi untuk adik yang udah punya kartu, tidak perlu buat BDT lagi karena udah cukup dan udah kuat. Karena ada juga yang nanya begini, kalau saya cuma punya 1 kartu gimana kak? Ya bagus, nggak apa-apa. Kak, saya punya 3 kartu, lebih bagus. Dan itu lebih besar kesempatannya. Bisa dikatakan dijamin deh dapat beasiswa. Asalkan yang daftarnya itu tidak melebihi kuota ataupun misal gini nih, kita pendaftaran 500, yang daftar itu 1.000, yang punya kartu KIP cuma 300, otomatis kalau yang punya kartu KIP akan langsung lolos. 200-nya lagi dicari orang-orang yang tidak punya kartu KIP, biasanya seperti itu. Jadi kalau udah oke, silahkan ada lagi tadi pertanyaannya. Ada, Bang. Nih, pertanyaan selanjutnya. Kalau sudah mendapat beasiswa, biasanya beasiswa itu ditanggungnya berapa semester ya, Bang? Oke, untuk biaya perkuliahan itu ditanggung sampai 8 semester. 8 semester adik-adik akan dibiayai oleh negara melalui beasiswa KIP. 8 semester. Pokoknya kalau nanti kamu sampai 9, misalnya kuliah semester 8 nggak selesai, nambah 1 semester. Nah, 1 semester itu biayanya nanti nggak ada lagi. Bayar UKT-nya pakai UKT pribadi, nggak biaya sama beasiswa lagi. Nah, itu biasanya kalau setiap beasiswa KIP, bidik misi, itu memang sampai 8 semester. Karena standar perkuliahan anak-anak beasiswa itu 8 semester. Kalau dia anak beasiswa nih, nggak selesai sampai 8 semester, maka dia bukan anak beasiswa lagi, alumni beasiswa. Tapi ada cacatnya, tidak bisa memenuhi persyaratan selesai 8 semester. Oke, itu tadi dari Jeffrey ya, Muhammad Ali Jeffrey. Iya, Bang. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Bang. Jangan jenuh ya, Bang, atas pertanyaan.
pertanyaan selanjutnya dari Nazarudin. Katanya, gimana nih Kak untuk KKS? Itu tuh atas nama orang tua atau bagaimana Kak? Katanya begitu Bang. Kira-kira gimana tuh Bang? Oke. Nih, tadi ada di awal udah kita jelasin juga. Nah, bahwasanya kartu KKS itu tidak atas nama kita. Karena itu atas nama orang tua kita. Bisa jadi atas nama ayah kita, bisa jadi atas nama ibu kita. Jadi untuk KKS dan PKH itu memang tidak atas nama kita, tapi nama orang tua kita gitu. Jadi kalau nanti heran ditanyain adik punya PKH enggak, punya KKS enggak? Tentu jawaban kita enggak punya. Tapi kalau ditanya orang tuanya punya kartu PKH atau keluarganya punya kartu PKH atau KKS, nah silahkan tanyakan sama orang tuanya. Pokoknya setelah webinar ini langsung tanya deh sama orang tuanya, punya nggak kita kartu PKH atau KKS? Kalau punya, aku semangat kuliahnya, aku mau coba daftar beasiswa. Nah, seperti itu. Nah, ini selanjutnya Bang. Dari Arya, pertanyaannya, kalau BSM atau bantuan siswa miskin, itu tuh adanya waktu zamannya aliyahnya gitu Bang. Kira-kira itu bisa diajukan nggak Bang? Kalau BSM, ini memang udah masanya pergantian. Dan sekarang memang untuk orang-orang yang dapat beasiswa itu, BSM itu bisa digunakan asalkan ada surat yang keluar dari sekolah, surat keterangan dari sekolah bahwasanya kemarin Ananda adalah penerima BSM, bantuan siswa miskin di SMA ataupun di bangku sekolahnya kemarin. Nah, yang penting suratnya itu legal dari sekolahnya. Kalau memang ada itu bisa sebagai pertimbangan. Sama seperti SKTM juga, cuman lebih tinggi lah poinnya. Oke, kalau ada lagi silakan. Jadi gini nih Bang. Nah, ini selanjutnya. Wah, Hafiz dulu ya? Enggak, nah, duluan aja Kak. Bacakan aja dulu pertanyaan. Oh iya. Ya. Nih Bang dari Juliza. Katanya persyaratannya udah lengkap nih Kak. Prestasi dan sertifikatnya juga udah lengkap, tapi nggak lolos juga. Jadi itu gimana ya Kak? Gimana kira-kira Bang? Oke, prestasinya udah lengkap. Ini berarti untuk orang yang udah pernah daftar ya? Nah, kalau memang udah seperti itu, dia udah daftar, tapi persyaratannya udah lengkap semua, prestasinya udah, sertifikatnya udah aman. Nah, apa yang membuat ia tidak lolos? Nah, bisa jadi adik itu kenanya di perankingan. Nah, bisa jadi juga memang nih jalan terakhirnya adalah kemarin itu bukan rezeki kita, bisa jadi ada orang lebih membutuhkan. Tapi kalau memang adik-adik punya kesempatan semuanya lengkap, tidak lolos, nah seperti sekarang nih, setiap tahun, setiap semester itu ada yang namanya pergantian penerima. Kalau IPK-nya di bawah 3, dia akan diberhentikan. Nah, adik yang tadi udah lengkap bisa kita ajukan sebagai pengganti dari yang dicopot. Nah, kalaupun nanti ditanya juga kenapa sih saya nggak lolos ya, padahal saya udah lengkap semua nih. Semua persyaratan saya udah lengkap, prestasi saya mendukung, kok saya nggak lolos juga ya, itu juga kita bingung mau jawab apa. Bisa jadi memang kita nggak ada yang tahu rezeki, bisa jadi rezeki adik bukan di beasiswa ini, bisa jadi di beasiswa Pemprov, karena banyak orang-orang yang tidak lulus di beasiswa KIP, mereka daftar di beasiswa provinsi dan mereka juga lolos. Alhamdulillah, penerimaannya juga sama-sama saja, persyaratannya sama. Makanya tadi kalau tidak lolos jangan berkecil hati, kita masih punya beasiswa yang lain. Nah, kalaupun juga nanti ada kesempatan untuk menggantikan orang-orang yang dicopot, silakan, kita akan bantu prosesnya. Tapi dengan catatan melapor kepada forum, maka forum yang akan mengajukan nama tersebut. Ini untuk orang-orang yang udah pernah gagal. Nah, jadi ke depan kita selalu berpikir positif saja. Kalau kita tidak lolos, ada langkah yang akan baik ke depannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu untuk yang tadi. Oke, ada lagi pertanyaannya? Bang dari Nurfi katanya, saya kemarin tidak sengaja daftar KIP Kemendikbud Bang. Apakah kira-kira itu tuh bermasalah untuk daftar KIP Kemenak atau enggak gitu Bang? Oke, sip. Nah, buat adik-adik yang udah kan kemarin nih, adik-adik tuh semuanya pada daftar. Ada yang daftar kuliahnya itu daftar SBMPTN ya.
SBMPTN pakai jalur KIP. Nah, itu tidak dipungut biaya biasanya. Nah, kalau adik-adik yang udah punya kartu KIP ataupun surat keterangan yang dikirim melalui email oleh Kemendikbud dengan cara pendaftaran KIP Kemendikbud, silahkan surat ataupun kertas pendaftaran itu nanti bisa adik-adik lampirkan untuk pendaftaran. Karena itu juga sebagai bahan penguat berkas kita. Karena adik-adik memang terbukti, seandainya tidak lulus di UIN, kita udah coba daftar KIP di kampus lain. Itu bisa, itu ada poinnya juga. Kalau udah punya, yang penting surat itu biasanya masuk di email. Nah, email yang ada surat KIP Kemendikbud, ataupun daftar SBMPTN jalur KIP, itu di print out aja nanti. Di print, dilampirkan di berkas. Itu bisa. Jadi lumayan kok itu sebagai berkas penguat kita kalau kita punya surat seperti itu. Oke, ada lagi? Selanjutnya Bang, bentar ya Bang. Oh, ini juga saya mau sampaikan bahwasanya ada juga yang bertanya mengenai Bang, kalau apa sih persyaratan-persyaratan selanjutnya kalau kita udah punya kartu-kartu. Nah, persyaratan selanjutnya itu nanti akan saya share. Kenapa? Karena persyaratannya banyak, ada 25 poin atau 23 poin. Kalau kita bahas di sini satu persatu agak lama, mungkin nanti akan kita bahas bisa dari divisi HID, HPS, XR, ataupun nanti bisa kita coba joinkan semua adik-adik yang ada di sini masuk ke grup KIP agar kita informasikan apa syarat yang ada 23 butir itu. Tapi yang paling penting ini, yang malam ini yang kita diskusikan, ada 5 syarat tadi. Kartu KIP, PKH, KKS, BDT, dan surat pengajuan ataupun SKTM. Kalian harus memiliki ini. Kalau tidak punya 3, cukup 1 saja. Maka insya Allah persyaratan yang lainnya itu mudah kok. Nggak sulit sekali kita urus. Yang paling penting adalah 5 syarat ini salah satunya kita miliki. Oke. Oke, ada lagi? Ini Bang, misalnya nih kalau ada 1 atau 2 semester keluar dari ranking 10 pas di sekolahnya gitu Bang, apakah masih ada kemungkinan untuk lulus Bang? Nah, kalau untuk lulus itu memang kita nggak punya kapasitas, tapi kita kalau memang udah keluar dari ranking 10, ini agak pasti nanti kan ada perankingan. Orang yang selalu juara 1, 2, 3 itu di peringkatkan ke atas. Nah, orang-orang yang 10 ataupun keluar diperingkatkan ke bawah. Bayangin, kalau kita itu nanti diperingkatkan di UIN, kita ada peringkat ke 600 dari pendaftar. Nah, kita yang diterima cuma 516. Nah, bisa jadi kan kita tidak terdaftar, kita tidak bisa lulus di sana karena peringkat kita juga sangat berpengaruh. Tapi kalau ekonominya rendah, sekali lagi saya sampaikan, ekonominya rendah, tapi pengen juga mendaftarkan beasiswa ini, silahkan tetap daftar. Kita nggak ada yang tahu rezeki di sini. Bisa jadi rezekinya kita, walaupun kita nggak 1-10, kita keluar pun, kalau udah rezeki kita, ya kita akan tetap lolos. Nah, makanya kalau memang pun bisa, semester 1, semester 2 keluar dari 10 besar. Coba kembali sih, ini teman, mungkin ini tahap lobby. Tahap lobby minta gimana, apakah saya bisa ditolong. Ya minimal kan masuk kembali ke 10 lah. Jangan pula kita itu nggak ranking 5, kita minta sama sekolah ranking 5. Nggak mungkin. Kalaupun memang untuk masuk ke 10 kembali sebagai syarat, insya Allah bisa. Saya rasa sekolah-sekolah mau membantu. Kalau memang adik-adik niat untuk kuliah, maka semua cara akan kita lakukan dengan cara hal yang baik. Langkah yang baik akan hasilnya pula akan tentu lebih baik daripada yang kita langkahkan. Kalau langkah kita buruk, maka kita nggak akan pernah dapatkan langkah baik. Kalaupun kita dapat hasil yang pasti, akan ada beberapa ujian-ujian yang akan menguji kita untuk apakah kita kuat dengan cara-cara buruk
buruk yang telah kita lakukan. Intinya tetap lakukan langkah-langkah yang baik saja. Kalau bisa tetap urus kepada sekolah. Ayo dimasukin ke peringkat 10 deh biar nggak keluar dari 10 gitu. Yang penting masuk 10 besar deh, itu syaratnya. Iya bang. Selanjutnya nih bang, kira-kira nih bang, ada nih adik-adik yang bertanya, jika dia sudah mendaftar beasiswa KIP dan dia telah mendapat beasiswa tersebut, nah apakah boleh mendaftar beasiswa lain atau tidak boleh gitu bang? Nah, ini tentang beasiswa, orang udah dapat beasiswa, nggak boleh urus beasiswa lain ya gitu. Iya bang, kira-kira begitu. Oke, gimana tadi coba diulang lagi? Soalnya agak rancu nih. Jadi begini bang, eh, dia sudah adik-adik ini sudah mendaftar beasiswa KIP dan dia juga sudah lolos gitu mendapat beasiswa tersebut. Nah, dia mungkin mau mencoba beasiswa lain gitu bang. Kira-kira apakah yang beasiswa bidik misi tadi itu diberhentikan atau gimana gitu bang? Atau diperbolehkan atau tidak diperbolehkan gitu? Nah, untuk pendaftar beasiswa KIP, itu memang hanya 1 kali. Kalau kita udah dapat beasiswa KIP, fokus sama beasiswa KIP saja. Nah, kalau kedapatan daftar beasiswa lain, maka beasiswa KIP-nya yang akan dicopot. Kita udah pernah lakukan ini. Kemarin ada yang daftar beasiswa Kampar, beasiswa Kabupaten, Inhil, Meranti, dan lain-lainnya. Itu kedapatan kalau mereka ngurus beasiswa lain, dan beasiswa bidik misinya kita copot. Beasiswa apapun di luar kita tidak boleh menerimanya, karena kita udah dapat beasiswa Kartu Indonesia Pintar ataupun bidik misi. Jadi fokus sama beasiswa ini saja. Jangan daftar beasiswa yang lain. Oke, itu. Ini bang, ada pertanyaan nih bang. Jadi gini bang, kalau memang sudah tidak ada lagi harapan untuk teman-teman mendapatkan KIP kuliah ini, ada nggak bang beasiswa lain yang bisa didapatkan gitu? Oke, sebentar ya. Oke. Nah, untuk adik-adik yang udah daftar beasiswa KIP, tapi nggak lolos, atau mau daftar beasiswa lain. Nah, sebenarnya untuk beasiswa di UIN itu banyak. Kita ada beasiswa Pemprov, ada beasiswa prestasi, ada beasiswa Dinas Pendidikan, ada beasiswa pemerintah Provinsi Riau. Sebenarnya banyak beasiswa yang ada. Cuman tinggal ketekunan, keuletan kita mencari informasi. Karena kadang di UIN ini, yang saya tangkap, kita tidak bisa menerima informasi itu dengan mudah. Kadang kita dapat informasi, kadang kita ketinggalan informasi. Dan ini tidak bisa disalahkan kampus, tapi bisa jadi salah pada diri kita. Kita yang teledor, kita yang tidak ulet mencari informasi. Nah, jadi yang tidak lolos di KIP jangan kecil hati deh. Masih ada beasiswa-beasiswa yang lain. Dulu waktu saya ngurus beasiswa, saya ngurus beasiswa bidik misi 2018. Alhamdulillah diterima pada tahun 2018. Nah, setelah saya diterima, saya melihat teman saya itu lulus di beasiswa provinsi. Loh, kalau tahu kemarin saya nggak usah lulus bidik misi deh. Kalau bisa lulusnya di beasiswa Pemprov. Tapi kan kita nggak bisa minta seperti itu. Karena Allah sudah berikan kehendaknya kita lulus di beasiswa bidik misi, kita nggak boleh daftar beasiswa lain. Jadi kesimpulannya, adik-adik jangan kecil hati. Nggak lolos di KIP, masih ada jalan yang lain. Orang yang udah Allah berikan kesempatan kuliah, lulus, Allah nggak akan lepas tangan loh. Pasti akan Allah berikan jalan terus untuk mereka sampai sukses. Yang penting ditekuni, dijalani. Jangan sampai adik-adik itu udah ya lulus nggak dapat beasiswa mikir udah deh berhenti kuliah. Nah jangan seperti itu. Ingat ketika Allah nggak mungkin Allah nggak berikan kesempatan kita untuk sukses. Intinya fokus, jangan putus asa sama beasiswa yang ada, banyak beasiswa. Itu pokoknya kalau nggak lulus ada beasiswa Pemprov, nanti gimana cara daftar beasiswa-beasiswa yang ada itu kita akan bahas per beasiswa deh. Karena malam ini kita fokusnya KIP, besok kita akan coba beasiswa Pemprov.
Alhamdulillah sejauh ini kita udah kerjasama juga untuk beasiswa-beasiswa yang ada. Informasinya udah kita bisa dapatkan. Jadi nanti tinggal kita share kalau ada adik yang tidak lolos. Tapi kita berharap semua yang nonton live Instagram ini lolos semuanya tanpa ada hambatan. Pokoknya kita bantu deh. Kalau adik-adik udah mau daftar KIP, hubungi aja nanti pengurus forum ataupun HMJ XR, biar kita bimbing sama-sama, kita bantu prosesnya, kita bantu untuk kelengkapan berkasnya. Biar nanti pada pendaftaran tidak ada yang kalang kabut ataupun kocar kicir cari info gitu. Nih Bang, mau nanya nih Bang, apakah beasiswa KIP ini ada dibatasi dengan jurusan-jurusan tertentu gitu Bang? Kayak seperti beasiswa Bank Indonesia kan Bang, itu tuh kan ada tuh dibatasi oleh jurusan-jurusan apa saja yang bisa menerima beasiswa itu gitu Bang. Kira-kira ada nggak Bang? Nah, kalau untuk beasiswa KIP, kita tidak ada pembatasan jurusan ataupun fakultas. Karena semua fakultas bisa mendaftar, semua jurusan bisa mendaftar. Bahkan untuk kuota-kuotanya itu juga setiap tahun itu ada berbeda-beda. Tahun kemarin paling banyak itu di Tarbiyah dan tahun 2020 Syariah. Jadi nggak tentu, kadang bisa jadi yang paling sedikit tahun ini dia banyak. Kita ambil dari tahun kemarin deh. Paling banyak penerima itu dari Syariah. Sempat kemarin dari Tarbiyah, sekarang pindah ke Syariah. Jadi nggak ada batasan kuotanya itu untuk berapa-berapa. Yang penting gambarannya seperti ini, saya contohkan. Kalau adik-adik dari jurusan, misalnya adik-adik dari jurusan Hukum Tata Negara, HTN, tahun kemarin ada 20 orang. Nah, kemungkinan ini tidak akan jauh dari kuota yang ada. Kemungkinan bisa jadi 23, bisa jadi 20 lagi. Peluang kawan-kawan kita di jurusan. Berapa orang sih di jurusan kita yang daftar? Misal, di jurusan kita yang daftar 20 orang. Sedangkan kuota HTN itu ada 20. Bisa jadi 20 itu akan lolos karena kuota jurusan. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan semua jurusan tetap mendaftar aja. Tidak usah pikirkan berapa peluangnya, yang penting daftar. Karena peluang kuota itu berubah-ubah setiap tahunnya. Daftar aja, tidak ada batas jurusan Selanjutnya, pokoknya. oh iya Bang. Selanjutnya nih Bang, bagaimana dengan adik-adik yang berada di luar Riau Bang? Jika mau mendaftar beasiswa KIP ini gitu Bang. Apakah ini hanya terkhusus untuk daerah Riau saja gitu Bang? Oke. Nah, untuk beasiswa KIP ini adalah beasiswa agama, jadi kita tidak ada batasan provinsi. Tidak hanya orang Riau. Semua provinsi boleh. Tahun kemarin yang paling jauh itu dari Bengkulu ada, dari Banten juga ada, dari Kepri, Palembang. Pokoknya nggak ada batasan. Tahun ini semua provinsi, semua itu boleh daftar karena ini pusat nasional. Di bawah Kementerian Agama langsung, tidak di bawah naungan provinsi. Kecuali kita beasiswa provinsi, baru hanya khusus Provinsi Riau. Jadi untuk adik-adik yang jauh, tetap aja daftar, tidak ada batasan, tidak ada dilarang provinsi lain daftar, nggak ada. Nggak ada juga ini khusus Riau ataupun khusus Pekanbaru, nggak. Kuotanya juga sama, nggak ada kuota kabupaten-kabupaten, nggak ada. Nggak ada kuota provinsi, nggak ada. Yang penting daftar aja, pasti kok kalau memang udah lengkap syarat bakalan lulus. Dari Hafiz, kira-kira ada yang mau ditanyain lagi, Pis? Nah, jadi gini nih Bang, mungkin terakhir ya Bang, kira-kira ada nggak Bang saran dan harapan dari Abang untuk adik-adik dan teman-teman semuanya Bang? Nah, boleh Bang, Apa tadi? kira-kira tips gitu Bang buat selanjutnya. Oke, gitu. tips. Sedikit Tips nih Bang, untuk adik-adik terakhir dari Abang, saran. Suaranya habis putus-putus, Pis. Coba diulang lagi. Laila ambil alih aja ya Bang ya. Jadi gini Bang, kira-kira dari Abang ada nggak gitu tips atau saran gitu Bang bagi adik-adik gitu buat bisa lolos gitu ke depannya jika mendaftar beasiswa KIP ini gitu Bang. Oke, sip. Ini tips memang disampaikan ketika sama semua mahasiswa baru.
bahwasanya adik-adik yang memang mau mendaftarkan beasiswa KIP ini, yang pertama langkah yang harus kalian lakukan, geraklah dari hari Senin. Bergeraklah dari hari Senin ini. Kenapa? Hanya kalian yang tahu informasi ini, hanya kalian yang bisa bergerak dimulai dari hari ini. Orang-orang yang tidak mendapatkan informasi hari ini, mereka nggak akan bisa bergerak hari ini. Mereka akan mencari informasi. Sedangkan kalian sudah dapat informasi, silahkan bergerak. Hari Senin, coba proses. Masih ada waktu 1 bulan menjelang pembukaan beasiswa KIP. Biasanya beasiswa KIP itu dibuka pada bulan Juli. Kalau kita lihat agenda dari Kementerian Agama, itu tanggal 5 Juli udah pembukaan. Tapi dari sekarang silakan urus 5 syarat tadi dulu deh. Tipsnya cuma 1. Adik-adik kalau memang mau daftar lulus, urus 5 Pertanyaan kartu itu aja. tadi udah disampaikan. Pokoknya kalau udah punya 5 kartu itu, salah satunya saja, itu udah besar sekali peluang adik-adik untuk lulus. Nah, untuk syarat-syarat yang lain itu bisa mudah, nggak sulit banget. Kan cuman disuruh foto rumah, cuman disuruh kirim fotokopi rapor, kan nggak susah tuh. Nah, yang penting 5 itu aja sih. Kalau untuk tips-tips itu nggak banyak. Yang penting 5 deh, 5 syarat itulah trik yang harus dilakukan. Kalau kalian nggak bisa memenuhi salah satu dari 5 tadi, nah maka kalian bisa kita sangat mau kecil terima sekali kasih juga kemungkinan nih lolos. untuk Kalian Kak tidak Ibni dapat kuncinya. yang udah bantu Untuk jawab 5 pertanyaan-pertanyaan syarat dari tadi, teman-teman juga nih, salah Kak. satunya adalah kunci untuk masuk ke Semangat dalam nih bahasnya. rumah KIP. Ada 4 tadi ya, KIP, PKH, KKS, BDT, dan pengajuan BDT. Kalau tidak lulus BDT, ada pengajuan BDT. Cukup 5 itu aja deh. Kalau bisa diurus 5 itu, salah satunya udah aman. Kalau memang ada lebih diutamakan lagi, kelengkapan berkas. Nah, kelengkapan berkas ini juga menjadi salah satu poin utama untuk mendapatkan beasiswa. Misalnya nih, ada 25 poin, maka lengkapi ke 25 poin tersebut. Jangan kurang satu pun. Nah, ini banyak yang tidak diketahui orang. Karena misalnya ada 25 poin, orang hanya melengkapi 20 saja. Dan 5 poin itu sayang nilainya nggak dimanfaatkan. Walaupun cuman KTP orang tua, dilengkapi aja. Jangan sampai nggak lengkap. Banyak tahun kemarin itu yang nggak lengkap berkasnya karena itu. Diminta 23 poin, yang dilengkapi cuma 17 poin. Ada yang dilengkapi cuma 16 poin gitu. Kalau bisa lengkapi deh. Itu syarat-syaratnya. Dan satu lagi, ini pesan saya untuk HMJ Exyar ataupun kepada moderator ataupun kepada divisi HID Kominfo, bahwasanya tolong nanti adik ada di syariah terkhusus untuk di Exyar. Kalau dia anak yatim piatu, tolong didata dari sekarang deh, karena memang mereka mendapatkan KIP. Yatim piatu. Kalau dia yatim piatu, harus kita usahakan. Gimana pun caranya dia dapat beasiswa KIP ini. Tapi kalau dia yatim piatu, punya harta keturunan 7 keturunan nggak habis-habis, ya nggak bisa kita bantu gitu. Oke, saya rasa itu aja udah cukup. Iya Bang. Ini Bang, ada nih Bang yang unik nih sedikit pertanyaannya. Jadi gini Bang, ada nih yang bertanya, Bang, saya punya mau foto rumah, cuman saya punya masjid gitu Bang. Apakah masjid itu juga perlu difotokan gitu Bang? Saya punya foto rumah terus. Misal nih kan syaratnya tuh ada foto rumah kan Bang, foto rumah. Nah, kemungkinan adik ini punya masjid gitu Bang. Punya masjid sendiri gitu kan Bang yang dibangunnya gitu. Kira-kira apakah masjid itu juga bisa difotokan gitu, dilampirkan atau gimana gitu Bang? Berarti dia punya masjid nih, dia bangun masjid gitu ya? Ya, Bang. Seperti itu. Gimana nih? Atau dia punya rumah di samping masjid? Mungkin gini Bang. Jadi mungkin foto rumah, terus apakah dia mungkin punya harta lagi gitu kan? Bukan harta apa sih dalam bentuk masjid gitu kan Bang? Apakah itu perlu juga dilampirkan gitu mungkin maksudnya Bang? Oh gitu. Jadi gini, yang perlu kita lampirkan apa yang diminta saja. Kalau dia dimintanya Maaf, Bang, cuman sebelumnya.
Jadi gini Kalau Bang, dia maksudnya diminta, nih, rumah rumahnya itu. gimana? Suara Jadi putus-putus maksudnya nih, ini, Laila. gini Bang, katanya kalau rumahnya itu dia punyanya masjid gitu. Gimana tuh Bang? Gimana Oh ya iya cara iya ngomongnya? paham 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 paham. Gitu loh Bang. Nah jadi gini, Rumahnya itu. nanti itu ada namanya keterangan rumah. Rumah itu punya siapa? Kalau itu bangun punya masjid ataupun nanti kita tinggal di samping masjid ataupun pokoknya itu bukan punya kita deh. Nanti ada namanya surat keterangan punya siapa, hak milik kita atau bukan. Nah, jadi pokoknya diminta apa yang diminta lampirkan. Kalau masalah status kepemilikan itu nggak mesti dilampirkan. Oh, Nanti dia ada form foto-foto rumah itu ditanya nanti apakah ini rumah sendiri. Nah, nanti jawabannya ngontrak, rumah orang tua, rumah sewa, atau punya orang gitu. Tidak memiliki bisa jadi seperti itu. Banyak nanti form-form yang bisa mengisi tentang status kepemilikan. Oke, gimana? Masih ada tambahan lagi Laila? Atau ini tadi saya ada baca nih dari Irma Ningsih 224. Dia bertanya kalau beasiswa kalau dia di luar Riau, apa masih ada peluang beasiswa lain? Nah, gini deh, kalau ini khusus buat adik-adik yang di luar dari Riau. Kalau adik-adik kuliahnya di Riau, tentu yang diutamakan itu adalah bukannya orang dari kabupaten masing-masing akan mencari beasiswa di kabupaten masing-masing atau beasiswa provinsi masing-masing. Contoh nih, adik kuliah di UIN, adik dari Sumbar. Coba cari beasiswa provinsi Sumbar. Silakan daftar di beasiswa provinsi Sumbar, tapi kuliah di UIN, biasanya ada seperti itu. Atau beasiswa kabupaten. Nah, bisa tuh mendaftarkan. Kalaupun ada adik mau mendaftar beasiswa lain, ada banyak beasiswanya tadi, seperti yang saya sampaikan. Intinya tetap mendaftar. Jangan tidak mendaftar. Walaupun kita nggak lengkap, tetap daftar aja. Oke, gimana? Ada lagi tambahan? Makanya dapat mengenai iya, mengenai berkas-berkas selanjutnya kira-kira gimana tuh Bang? Apakah ada gitu dari Permadiksi yang bisa dilampirkan gitu selanjutnya gitu gimana Bang? Oke, nah jadi sejauh ini kita ada grup yang namanya grup Keep Informasi. Nah, alhamdulillah sejauh ini anak ekonomi syariah itu udah banyak yang masuk di dalam grup itu. Dan kemungkinan nanti kita akan coba kembali siapa yang mau dapat informasinya, silakan nanti adik-adik bisa chat personal aja, kontak WA saya yang udah di-share sama teman-teman yang lain. Nah, nanti di chat di grup akan saya share semua persyaratan yang ada. Ataupun nanti saya bisa share kepada share ini. Akan saya share nanti syarat-syaratnya biar sama-sama kita bisa menebar kebaikan. Bagaimana Hafiz? Ada yang mau ditanyakan lagi? Izin bergabung Kak. Eh, Sepertinya udah cukup nih Kak. Nggak ada pertanyaan lagi nih Kak dari teman-teman. Oh iya, ini satu lagi nih. Banyak, Bang. Nanti dari Kominfo coba gini. Ini kan kita lagi live, nanti tolong dijadiin aja IGTV biar nanti bisa kita upload sama-sama di YouTube. Biar kalau ada adik ingin bertanya bisa kita share aja ulang lagi gitu. Itu maksudnya Kak. Soalnya kan ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang udah terjawab gitu Kak. Jadi bagus juga tuh Kak saran dari Abang Danu itu untuk di save live-nya. Jadi teman-teman yang baru bergabung bisa lihat live IG-nya gitu. Nanti dijadiin IGTV aja deh oleh HMPS XR. Biar nanti kami download yang ada di HMPS XR biar kita jadiin di YouTube juga. Biar keren. Biar nanti pokoknya biar lebih, kadang kan adik-adik itu kalau kita informasiin surat pengumumannya, kadang mereka bertanya lagi, ini gimana cara pengurusannya. Nah, mungkin bisa kita coba nanti mereka dengerin apa yang udah kita bincang-bincangkan.
Hilda Ramadan. Ada yang tahu nggak? Jadi gimana nih teman-teman? Apa masih ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya banyak pertanyaan-pertanyaan yang udah terjawab nih, Kak. Iya, kadang pertanyaannya dia muter-muter juga tuh, Pis. Pertanyaan udah ditanya, jadi Iya. Iya, betul. muter-muter dia. Iya. 2 kali pertanyaannya sama gitu, diulang-ulang terus. Iya. Coba dulu ya Bang ya, dicari pertanyaan yang betul-betul memang beda. Dia pertanyaannya beda, cuman jawabannya sama gitu. Nanti kalau memang ada, Nah, iya. kita kita share deh semua contoh-contoh surat-suratnya. Dari poin 1 sampai poin ke-23 akan kita share di grup nanti. Akan kita share juga sama kawan-kawan yang ada. Atau bagi teman-teman yang kurang jelas bisa ditanyakan ke Kominfo atau ditanyakan langsung ke Abang ya, Bang? Boleh, ntar nanti dianuin aja, diinformasikan aja. Kalau memang ada yang mau bergabung ke dalam grup KIP 2021, silakan nanti chat personal, akan kita gabungkan ke dalam grup. Dan nanti juga akan kita coba share juga persyaratannya sama apa divisi Kominfo-nya. Ntar nanti kita kolaborasi aja deh, biar saling informasi gitu. Bisa Bang. Baiklah, luar biasa sekali penyampaian materi dari Bang Afrian Danu. Pastinya dengan adanya bincang-bincang kita pada malam hari ini, kita semua yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, dan pastinya udah pada siap nih Bang untuk daftar KIP kuliah tahun ini nih Bang. Nah, semoga apa yang Abang sampaikan dapat bermanfaat dan menjadi pengetahuan wawasan bagi kita semua. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Sebelum saya tutup, saya ingin mengutip sedikit nih kata motivasi. Semua orang yang berhasil di dunia ini adalah orang-orang yang percaya dengan kekuatan impian mereka. Tidak sekedar percaya, tapi mereka juga merencanakan bagaimana mencapai impian tersebut. Nah, kemudian mau mendorong diri mereka untuk mau take action, menjalankan semua rencana untuk menjemput impian yang mereka dambakan. Jadi yakinlah, setinggi apapun impian Anda, jika Anda memiliki rencana yang masuk akal, mau take action, semua impian pasti dapat Anda wujudkan. Banyak orang di luar sana yang sudah membuktikan, dan sekarang giliran Anda. Baiklah, saya selaku moderator mohon undur diri, mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kehilafan. Saya tutup, wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Laila. Sebelumnya terima kasih sekali kepada Bang Afrian Danu yang telah menyampaikan materi seputar beasiswa KIP. Semoga kedepannya kita bisa sama-sama mendaftar dan bisa juga lolos dalam beasiswa tersebut. Nah, kira-kira dari Bang Danu ada penutup atau kata-kata penutup, Bang? Oke, ini terakhir nih, sebelum kita akhiri, bahwasanya saya perlu sampaikan di sini, adik-adik, jangan salahkan diri orang lain yang ketika mereka berani mencoba. Dan ketika kita tidak mencoba, kita tidak boleh mencaci orang yang telah mencoba. Kuncinya apa? Kita harus mencoba sebelum kita tahu hasilnya. Apapun yang terjadi, coba aja. Hidup itu kan cuma untuk mencoba, coba lagi. Orang yang udah lulus pun akan mencoba lagi untuk ke tahap berikutnya. Jadi untuk adik-adik yang di awal, coba aja, apapun kesempatan yang ada, coba. Yang paling penting itu bukannya kesempatan, tapi kesiapan kita. Kesempatan datang, ada orang-orang yang berkata kesempatan itu nggak datang 2 kali. Saya katakan itu salah. Kesempatan itu datangnya berkali-kali. Tapi yang harus kita siapkan adalah kesiapan kita. Kalau kita udah siap, ketika kita udah memiliki kesiapan, maka semua kesempatan yang datang akan kita coba.
Tapi kalau kesempatan datang, kita nggak siap, maka kita nggak akan pernah mendapatkan kesempatan itu. Karena kita belum punya kesiapan. Oleh karena itu, siapkan semuanya dari sekarang. Apa informasi yang didapatkan, langsung kerjakan. Jangan menunda-nunda, kecuali hari Minggu. Karena hari Minggu nggak ada yang buka pelayanan gitu. Silakan urus dari sekarang. Jangan kalian buang waktu yang ada. Setiap kabupaten, setiap wilayah beda-beda sistem pengajuan. Pegawai itu yang baik, ada mood pegawai itu yang buruk. Nah, maka dari itu saya sampaikan, uruslah dari sekarang. Ingat, orang yang tidak memiliki kesiapan, maka jangan pernah berharap mendapatkan kesempatan. Tapi orang yang mempunyai kesiapan, maka dia akan selalu siap untuk mendapatkan kesempatan. Itu saja. Salam sukses buat adik-adik semua. Jangan sampai kalian tidak kuliah yang udah lolos. Karena kalau kalian nggak kuliah, lantas kenapa Allah memberikan kalian kesempatan untuk lolos di tahun ini? Coba kita renungi, kalau Allah telah memberikan kesempatan kita lulus di tahun ini, di jalur apapun itu, berarti Allah mengizinkan kita untuk kuliah. Tinggal kita usaha. Setiap usaha yang kita lakukan, itu pasti akan berbuah. Tergantung apa yang kita usahakan. Tapi jangan pernah kalian yakin usaha nggak pernah mengkhianati hasil. Seolah-olah kita yakin sekali usaha kita itu udah ada hasilnya. Nggak boleh seperti itu. Tapi yakin, kalau kita udah usaha, maka hasilnya sesuai apa usaha kita. Itu saja dari saya. Intinya siapkan kesiapan kita untuk mendapatkan kesempatan. Kesempatan itu datangnya berkali-kali kalau kita udah siap. Kalau kita nggak siap, maka kesempatan itu cuma datang satu kali. Itu saja. Terima kasih buat HMJ Ekonomi Syariah. Sesuai dengan slogannya ataupun jargonnya, X-Share Solid. Bismillah, semoga X-Share tetap solid. Solid dari bentuk kekeluargaannya, solid dalam informasi, dalam pun merangkul semua rekan-rekan yang ada di HMJ X-Share ataupun setingkat fakultas kita. Itu saja dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat yang udah menyelenggarakan kegiatan ini. Ini langkah baik, harus kita support dalam bentuk apapun itu, harus kita support. Karena nggak semua orang punya pemikiran untuk membantu orang. Oleh karena itu, kawan-kawan yang udah membantu ini, saya yakin dan percaya Allah akan mempermudah urusan kawan-kawan. Baik itu Hafiz ataupun dari Laila tadi. Cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin melihat jam juga yang hampir jam 10 ya, udah mau larut malam juga. Mungkin diskusi kita kali ini kita tutup. Mengenai informasi selanjutnya, mana tahu teman-teman atau adik-adik yang ketinggalan nih dalam live tadi bisa nanti dilihat ya di IGTV di akun IG HMPS X-Share. Nah, mengenai adik-adik yang ingin tahu lebih banyak gitu mengenai berkas-berkas, nah bisa juga dipantengin nih IG-nya Formadiksi dan bisa juga bergabung di grup yang telah diberikan oleh Formadiksi. Nanti ada tuh di feed IG-nya, bisa dihubungi kontak personnya ya. Mungkin sekian diskusi kita pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf, dan juga mungkin masih banyak nih info-info lain yang mungkin masih mau dijelaskan. Mungkin bisa kita buat live streaming selanjutnya atau dalam bentuk pertemuan virtual selanjutnya. Terima kasih. Saya selaku Kabid Kominfo mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini izin stop dulu ya, Hafiz. Iya, Bang. Terima kasih ya, Bang, udah meluangkan waktunya untuk adik-adik dan teman-teman semuanya nih, Bang. Oke. Yuk, makasih ya. Matiin dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup aja, Hafiz. Iya, Kak. Oh iya, Hafiz, nanti ya video IGTV-nya disimpan juga di tempat Hafiz ya, mana tahu. Ini kayaknya disimpan dari kakak aja lah, Kak. Soalnya kan habis banyak keluar-keluar juga tadi tuh. Oh iya ya, betul. Takutnya kurang lengkap. Iya, Kakak.